Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Tidak lupa beri salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana getar hati beliau adalah kebenaran. Tutur kata beliau adalah kebaikan, kebenaran, dan segala tingkah laku adalah teladan. Kepada para istri-istri beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang setia mengikuti beliau hingga hari pembalasan tiba. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu indah, yaitu nikmat berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi SAW dalam Sunan Tirmizi, "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai, yang kebaikan-kebaikan di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari ini. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bagaimana jihad? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad. Artinya amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar ke medan perang dengan badannya, yang keluar ke medan perang dengan hartanya, dan dia tidak pulang dengan membawa kedua-duanya. Artinya apa? Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru ini yang lebih besar pahalanya daripada amal kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini adalah hari-hari terbaik, Pak. Para ulama zaman dahulu memaksimalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana mereka menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di antaranya adalah haji umroh. Kemudian di antaranya adalah memperbanyak puasa. Kata Hafsah, kana Rasulullah kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Nabi berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang paling puncak tanggal 9 hari Sabtu nanti. Jangan tahun sana madiyah, telah lalu dosa-dosa kecil yang lalu setahun, dan tahun yang depan, setahun yang akan datang. Jadi total 720 hari puasa sehari, tahunan 720 hari. Meskipun sunnah hukumnya, cuman jangan kita sia-siakan karena bisa adalah dan memperbanyak takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Takbir mutlak mulai sekarang dari tanggal 1 sampai Dzulhijjah. Mutlak itu artinya tidak dikaitkan dengan tempat, dengan waktu, dengan kondisi. Adapun takbir muqayyad nanti ketika hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Sabtu nanti pagi, Sabtu subuh, kita disunahkan ya untuk membaca takbir muqayyad setelah sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Boleh takbir yang awalnya Allahu akbarnya 3 kali, boleh dua kali. Meskipun sebagian ulama mengingkari takbir muqayyad, cuman yang lebih tepat adalah boleh diamalkan. Kemudian memperbanyak amal soleh lainnya seperti thalabul ilmi sekarang nih. Kajian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah beda kalanya dengan kajian bulan Dzulhijjah. Nah, jadi semangat memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak dakwah, memperbanyak
silaturahmi, berbakti sama orang tua, dan masih banyak amal-amal kebaikan lagi bisa kita maksimalkan. Dan jangan lupa kalau yang punya harta kurban. Ustadz, saya nggak punya harta. Ya sudahlah, minimal berkurban perasaan, ya. Berkurban perasaan karena nggak bisa berkurban. Kurban itu berat, kenapa? Karena kita nggak persiapan, Pak. Coba nabung 10 bulan, sebulan 300.000 beli kuota cepat habis. Ke mall cepat habis. Coba sebulan 300.000 kita nabung. 10 bulan udah dapat tuh 3 juta. Ya, 200.000 sebulan, 12 bulan dapat tuh 2,4 juta. Bisa dapat kambing. Ya, kambing betina boleh. Ya, di antara hal yang harus kita pahamkan bahwasanya terkadang ibadah itu butuh dipaksa, Pak. Dipaksa untuk berkurban, ya. Yuk kita lanjutkan. Kita kemarin bahas tentang, ya, masih lanjutkan kajian kita Fathul Qorib, syarah dari Matan Abi Syuja. Dan ini adalah perjumpaan kita yang keempat, ya, dalam fikih zakat. Muqaddimah, harta, kemudian kemarin kita bahas fikih hewan-hewan, ternak, kemudian kita bahas sekarang fikih harta. Cuman sebelum itu masih ada pembahasan sedikit tentang hewan ternak. Kita bahas kemarin hewan ternak yang dizakatkan ada berapa? 3. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Boleh tidak berkurban kuda? Kenapa tidak boleh? Padahal itu lebih berkurban apa dizakatkan kuda? Tidak, padahal itu berkurban, lebih kuat, lebih mahal. Kalau kurban boleh nggak kuda? Kenapa nggak boleh? Mahal unta atau mahal kuda? Mana yang lebih berkurban? Mana yang lebih butuh pengorbanan? Kita kurbankan unta atau kurbankan kuda secara akal logika? 10 juta, 20 juta, mana yang bilang paling berkorban? 20 juta. Berarti secara akal berkurban kuda lebih masuk akal, Pak. Lebih mahal daripada unta. Lebih sayang, lebih banyak pengorbanan yang kita keluarkan. Tapi kenapa tidak boleh? Ya tidak sah bahkan kurban dengan kuda. Karena Nabi dan sahabat tidak pernah kurban kuda. Padahal kuda telah ada di zaman Nabi SAW. Ini sami'na wa ata'na. Jadi beragama itu bukan kuat-kuatan, bukan hebat-hebatan, bukan mahal-mahalan, bukan keren-kerenan. Wah ini haram nih video. Wah keren nih, kuat ini. Ya. Kenapa? Karena lebih apa? Lebih sangar, lebih keras. Ini foto nih haram nih, bagus seperti itu. Cuman kalau setiap pendapat kita bilang yang kuat adalah yang ini, yang sangar, yang keras, ini keliru. Kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Bahkan sesuatu yang Nabi contohkan mudah nggak boleh kita persusah. Contoh sholat ba'diyah maghrib. Nabi SAW sholat ba'diyah maghrib ringkas sekali. Bahkan Aisyah udah kayaknya kayak Nabi ini cuma Al-Fatihah doang. Ketika kita memperlama sholat ba'diyah maghrib, berarti kita menyelisihi sunnah. Begitu juga qobliyah subuh. Sebagian teman-teman yang baru hijrah menjadi sunnah, ya, qobliyah subuhnya mentang-mentang itu adalah lebih baik daripada dunia. Sholatul fajri ya khairun minad dunya wa ma fiha. Wah langsung dia biar dunia lebih banyak, ya mungkin dia 15 menit sholatnya. Ini menyelisih sunnah. Nabi ringkas sekali sholat qobliyah subuh. Bahkan dikisahkan beliau hanya al-kafirun dan al-ikhlas. Begitu juga ba'diyah maghrib. Nabi menyunahkan al-kafirun dan al-ikhlas. Saking ringkasnya sholat Nabi SAW sampai sahabat mengira beliau hanya baca al-fatihah. Yang lebih tepat sunnahnya adalah ringkas sholat ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh. Bukan gara-gara enggak keras, tapi gara-gara sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Musafir, Nabi ketika safar enggak pernah sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Ada yang mengatakan, Bukhari mengatakan qobliyah zuhur. Artinya ketika kita safar, hal yang tepat adalah kita tidak sholat rawatib ba'diyah. Tidak sholat ba'diyah maghrib, tidak sholat ba'diyah isya, tidak sholat ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena mencontoh Nabi. Meskipun kurang greget menurut kita.
Oh Ustaz, saya ini pengen. Bahaya kalau agama gregetan nanti maghrib 5 rakaat. Nah, ya, karena pengen greget subuh 4 rakaat. Jadi paham bahwasanya hanya 3 ini saja hewan yang dizakatkan maupun yang dikurbankan. Kemudian bagaimana kalau kita khaliton, 2 orang berserikat, 2 orang bersekutu dalam pemilikan hewan ternak. Qala al-mu'allif rahimahullah dalam matan Nabi Syuja, kita lanjutkan. Faslun wal khalitani yuzakiyani zakatal wahidi bisab'i syara'ita. 2 orang yang sedang berserikat di dalam kepemilikan hewan-hewan ternak, mereka membayar zakatnya 1. Jadi 2 bayar 1, dianggap 1 dengan beberapa syarat. Di sini disebutkan 7 syarat. Meskipun yang lebih tepat kita akan bahas nanti 6 syarat. Syarat yang pertama, idza kanal murah wahidan. Murah itu kata Fathul Qorib, ma'wal masyiyati lailan, tempat menginapnya hewan ternak di malam hari. Bahasa kita kandang. Jadi kalau kandangnya sama, saya punya ya contohnya 20 sapi, Ahboy Jamhuri punya 20 sapi, di kandang yang sama, maka dihitung 1. Kalau kandang udah beda, kandang saya di sini, kandang dia di sebelahnya, maka berarti udah enggak terpenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, wal masrahu wahidan. Masrah artinya adalah al-maudi alladzi tusrah ilaihil masyiyah, tempat gembalanya 1. Tadi yang pertama kandangnya sama. Yang kedua tempat mengembalanya pun sama. Artinya kalau kandangnya 1, cuman tempat gembalanya beda, maka dia tidak dianggap 1. Yang ketiga, wal mar'a wahidan. Mar'a dalam Fathul Qorib dibilang warra'i, penggembalanya 1. Bukan penggembala masing-masing. Jadi pelatihnya 1. Yang 2 klub dilatih oleh 1 pelatih ibaratnya. Jadi ibarat sepak bola ini ada 2 tim. Kapan 2 tim diangkat 1? Yang pertama kalau mesnya 1, sama di tempat tinggalnya 1 mes. Yang kedua tempat stadion latihannya 1. Ini pendekatannya. Ya, biar kita kan mungkin nggak paham penggembalaan ya, peternakan. Yang ketiga pelatihnya 1. Yang keempat wal fahlu wahidan, pejantan 1. Kali ini nggak bisa kita kiaskan ke sepak bola ya, pejantan. Maksudnya kalau saya punya sapi-sapi betina, Ustadz Dika punya sapi-sapi betina, penjantannya sama, 1 ekor sapi jantan yang menggauli semuanya, maka ini dianggap sama. Yang ke berapa? 5. Wal masyrabu wahidan, dan tempat minumnya pun 1. Tempat minum yang disediakan ya, tashrab minhul masyiyatu ka'ainin aw nahrin aw ghairihima, di mana tempat para hewan ternak minum, baik dari mata air yang sama atau sungai yang sama atau selainnya. Yang keenam, wal halibu wahidan. Halib adalah orang yang memerah susunya. Nah, ini yang dikritik dalam Fathul Qorib. Huwa ahadul wajhaini fi hadhil mas'alah. Ini adalah satu dari kedua pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Wal asahu adamu tihadi fil halib. Yang lebih tepat ini tidak dianggap. Jadi enggak masalah kalau yang memerah susunya yang memerah susunya 2 orang atau 3 orang. Dan yang terakhir wa maudhi'ul halbi wahidan, dan tempat memerah susunya 1. Dinamakan al-mahlab dalam riwayat yang lain, al-mahlab, tempat memerah susu 1 ya, tempatnya 1. Ustaz, bagaimana tempat susunya? Mihlab, tempat susunya kata Al-Ghazi dalam Fathul Qorib, ini pun tidak termasuk. Wa kadzal mihlab bi kasril mim al-ina wa huwal ina alladhi yuhlab fihi. Adapun wadah susu enggak harus 1.
Ya, jadi enggak masalah wadah susunya di beda-beda. Jadi kalau udah 6 ini terpenuhi, maka dia dianggap satu kesatuan. Kalau saya punya 20 sapi, kemudian Ustadz Dika punya 20 sapi, di tempat yang sama, semuanya sama, berarti berapa yang kami zakatkan? Kalau 20 kan enggak dizakatin. Tapi karena ini sudah menggabung dalam 6 hal ini, maka berapa yang saya wajib zakat? Sama Ustadz Dika gabung berapa sapi? 2 sapi? Serius? Berapa? Sekarang saya punya berapa sapi? Sama Ustadz Dika total 40 berapa? Berapa? Hah? Apa? Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Mana yang tepat ini? Hah? Yang bilang 1 mana? Yang bilang 2? Coba lihat catatan kita kemarin. Ya, sapi berapa sapi? 30. Kalau 40 juga satu, tapi beda umur. Ya, satu sapi berusia. Kalau dipisah kan nggak kena, saya 20, Sadika 20. Tapi karena digabung, maka kami punya berapa? 50. Kalau saya punya 50 kambing, sama kayak gini, Ustadz Dika 50 kambing. Kalau dipisah berapa saya kena kambing? 1, Ustadz Dika 1, tapi karena kami sama dalam 6 hal ini, berapa zakat ditotalkan 100 kambing? Tetap 1. Ya, lebih enak digabung. Kalau tadi lebih enak dipisah. Karena itulah Nabi SAW mengatakan la yujma'u baina mutafarriq wa la yufarraq baina mujtami'. Enggak boleh dipisah, digabungkan sesuatu yang satu, dan tidak boleh disatukan sesuatu yang terpisah. Tidak boleh digabung satu yang berpisah dan tidak dipisahkan satu yang satu. Khasyata shadaqah, karena takut sedekah. Kana min khalitaini fa innaha yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kalau udah 6 hal tadi termuat, ya penuh syaratnya 6 tadi, maka semuanya dianggap sama dan bagiannya sama. Contoh misalnya digabung tadi, ya wajib membayar seekor sapi musinnah, ya, yang berumur 2 tahun misalnya. Maka saya setengah, Ustadz Dika setengah. Misalnya Ustadz Dika ngeluarin sapi, saya bayar setengahnya saja ke Ustadz Dika, sehingga kita setengah dalam masalah pengeluaran zakat. Sekarang kita masuk ke zakat harta, zakatul mal, zakat yang paling banyak ditanyakan. Kalau ternak jarang, Pak. Ya, kita jarang punya ternak. Paling ternak kutu, ya. Atau ikan tempalo. Atau apa lagi? Ya pokoknya itulah. Kita jarang ternak begini. Kalaupun ada cuman 1, 2, 3. Dan itu pun untuk ya kurban biasanya, untuk apa, akikahan, bukan untuk pengembalaan secara berskala. Tetap dizakatkan, tapi zakat berarti zakatnya apa? Zakat perdagangan. Sekarang kita bahas zakat harta, karena kita semua punya harta. Kita bahas kemarin, tidak semua harta dizakatkan. Harta yang dizakatkan ada 3. Yang pertama adalah emas dan perak, batangan atau yang lainnya. Apa itu yang kecil itu? Antam. Ya, apa, emas antaman, ada emas batangan. Yang kedua, alat tukar. Apa alat tukar kita sekarang? Rupiah. Bukan ringgit, bukan real, bukan dolar. Ustadz, uang sama uang itu harus sama nominalnya, biar tidak terjatuh ke dalam riba fadl. Terus bagaimana kalau uang kuno? Uangku kuno, uang yang sudah tidak beredar lagi, dijual biasanya lebih mahal. Boleh nggak beli uang seperti ini? Apa jawabannya? Nggak boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena sudah hilang kedudukan dia sebagai harta.
Ingat, harta itu adalah sesuatu yang harta itu kembali kepada anggapan penilaian manusia. Dulu ini harta, cuman sekarang tidak sebagai harta dalam artian apa? Yang dijadikan alat tukar, sehingga boleh nominalnya ini Selawi lama, Selawi cendrawasih. Ya, pernah ketemu? Atau duit 500, ya, 500 kertas itu yang ada gambar kalian situ? Enggak ya, gambar monyet ya. Yang tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada si fulan enggak? Ya ada, enggak ada di belakang. Ya. Itu mainan anak SD dulu ya. Misalnya itu dijual lebih mahal, maka boleh. Kenapa? Karena sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar. Sehingga enggak termasuk dalam hal ini, enggak termasuk sebagai harta yang dizakatkan. Yang ketiga, ini khilaf para ulama, zakat perhiasan emas dan perak. Kalau tadi yang pertama emas perak murni dalam artian batangan, antam atau semisalnya, enggak berupa perhiasan. Adapun yang ketiga, ini khilaf para ulama, yaitu perhiasan, gelang emas, cincin emas, kalung emas, ya, gigi emas. Ya, kita akan bahas nanti insyaallah di akhir pembahasan. Kita bicara tentang emas dan perak terlebih dahulu, karena ini adalah pokok yang harus kita pahami sebelum kita beranjak kepada uang. Wa nisabu dzahabi 20 mithqalan. Nisab, kadar takaran emas yang wajib dizakatkan, maksudnya kalau sudah sampai sana udah wajib zakat, yaitu 20 mithqal. Apa mithqal? Bukan mithqal ya, nggak jadi nelpon ya, bukan. Mithqal artinya ini berat, yang kalau kita artikan adalah 20 dinar. Berapa nisab emas? 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Berapa? 4,25 gram. Pertinyi ini berapa total kalau digramkan kalau 20 dinar? 85 gram. Sudah pernah kita singgung juga kemarin-kemarin ya. 85 gram ini kalau karatnya 24. Kalau karatnya 21 maka lebih lagi gramnya. Itu tanya kepada tukang emas ya. Intinya kalau 24 karat berapa gram? 85 gram. Jadi kalau ibu-ibu cuman punya 5 gram mas kawin, enggak wajib sedekah. Ustadz, aku nak sedekah. Nak apa zakat mal berapa mas ibu? 5 gram. Ya. Ingat, zakat itu tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya, orang sugih. Sugih ya. Iya. Orang rich man, kaum dahab, kaum elit, ekonomi pelit. Ya, orang-orang borjuis, ya, orang-orang kaya yang punya 85 gram emas dan itu enggak berkurang selama 1 haul, 1 tahun. Berapa 1 gram ibu-ibu? Ibu-ibu lebih tahu. Berapa 1 gram? Sok-sok malu dia. Takut. 600 bisa 500 tergantung ya. Anak enggak pula tahu. Kalau seandainya 600.000 1 gram emas, ini para jomblo harus tahu. Ya, untuk mas kawin kalian ini berapa gram nanti? Dia minta 1 gram dikira 1 miligram. Nah, kan ini salah perhatian, ini salah Pak saham nanti. Kasih 50.000 nanti. Iya. 600.000 anggap aja. Maka 600.000 dikalikan 85 berapa? 51. Masya Allah. Kalkulator apa enggak? Kalkulator ya. Aku juga dulu kalkulator di rumah tadi. 51 juta. Ini standar kaya menurut nisab emas. Kalau kalian punya 10 juta, belasan juta, belum kaya Mas Bro. Ya, jangan sok-sok minggir-minggir orang kaya lewat. Ay, kalau punya belasan juta baru 50 juta baru kaya. Menurut standar nih nisab emas.
Dan ini enggak berkurang selama setahun, Pak. Jadi kalau kita punya 85 gram emas tanggal 1 Zulhijjah, 1 Muharram kita jual untuk kita beliin mobil, maka berkurang dan tidak dihitung zakat lagi. Berarti kayonian Pak, 50 juta tidak berkurang selama setahun. Berarti apa? Masih banyak duit yang lain dia tuh. Kalau kita punya 50 juta, langsung kita nikah lagi misalnya. Beli mobil misalnya. Enggak cukup beli motor 50 juta ya. Beli motor atau jalan-jalan berkurang, maka tidak wajib dizakatkan. Sekarang pertanyaannya, berapa yang dizakatkan? Wa fihi rubu'ul usyur. Rubu' dari kata arba'ah. Apa arba'ah? 4. Al-usyur 1/10. Ya. Jadi 4/10. 1/10-nya 4 kali. Berapa jadi? 1/4. Bukan 4 kali ya. Maksudnya 1/40 lah intinya. Itulah. Ya, karena pecah-pecahan ini ya termasuk matematika yang saya ingat dulu waktu masuk SMA, ya kelas 1 SMA, sebelum ketika MOS itu perkenalan guru matematikanya mengerjakan soal pecahan. Banyak yang nggak bisa. Alhamdulillah saya termasuk yang tidak bisa ya. Yang bisa ya. Malu-malu ibu sendiri nanti kalau enggak bisa. Intinya 1/40. Ya, 1/10 dikali 1/4. Ya. Kalau dibagi dia naik ke atas, kalau dibagi dia naik ke atas, ya kalau dikali dia turun ke bawah. Ya, tolong koreksi guru matematika. Ya. Jadi intinya 1/40 rubu' usyur. Pertanyaannya, kalau 20 dinar berapa 1/40-nya? Caca mikir galau nah. 0,5 atau setengah. Setengah di dinar. Berapa 1 dinar tadi? 4,25. Setengahnya berapa? 1, atau 2,125 gram. Jadi Pak, sedikit sekali yang kita keluarkan. 50 juta yang keluar cuman 1 juta sekian. Berat enggak Pak punya uang 50 juta awet setahun, ngasih orang 1 juta, berat tidak seharusnya kalau enggak pelit? Enggak. Sama kayak kalian punya uang 50 ribu, ngasih anak SD 5.000, 1.000. Ini banyak tidak? Jadi zakat itu sangat sedikit Pak. Lebih mahal pajak. Lebih mahal pajak daripada zakat. Apalagi bea cukai. Ini yang bikin HP Samsung mahal ke Indonesia. Apa pungutan seperti ini ya. Ya lanjut aja lah karena kita nih mulai hari ini waktunya terbatas ya. Wa huwa nisfu mithqalin, yaitu setengah dinar. Wa fi ma zada bihisabihi, semakin bertambah tergantung begitu juga perhitungannya. Ustadz, kalau saya punya uang 100 juta, plek langsung 1 juta. Selama setahun ya udah berarti 1/40 atau 2,5%. Berapa? Berapa? 2,5 juta. Ya, kalau dia punya uang 100 juta. Kalau dia punya uang 1 miliar, 25 juta. 1 triliun, hitunglah dewe ya. Intinya begitu, 2,5%. Ustadz, saya ini takut Ustadz, jangan-jangan kena zakat. Ya udahlah, setiap 1 Zulhijjah atau misalnya ya lebih bagus sedekah tuh di 1 Zulhijjah, hari terbaik, bukan 1 Ramadan sebagian orang-orang. Ya, saya nasihatkan untuk ngitung zakat kalau kalian belum tahu, amalnya 1 Zulhijjah. Setiap 1 Zulhijjah sedekahkan 2,5% dari harta yang kita kumpulkan semuanya, meskipun mungkin belum sampai nisab. Ulama khilaf memang soal mendahulukan zakat sebelum nisabnya, yang rajih adalah boleh. Ya boleh. Wallahu taala a'lam. Jadi yang dihitung itu bukan uang kita. Jadi begini contohnya ya,
bukan uang pertama, tapi uang akhir selama 1 tahun. Misalnya tanggal 1 Zulhijjah saya punya uang 50 juta, 30 juta sebenarnya, cuman kemudian saya dikasih orang 20 juta. Saya tabung, jadi berapa? 50 juta. Jadi tanggal 1 Zulhijjah uang saya udah mencapai nisab. Ya. Dan ini selama setahun gak berkurang, malah bertambah. Ya, dapat saweran, jual mobil, jual ini, akhirnya apa? Di tanggal 1 Zulhijjah 1441 harta saya contohnya misalnya 80 juta. Maka yang dizakatkan adalah 80 jutanya. Meskipun sebenarnya boleh dia hanya mensedekahkan yang 51 juta, tapi lebih amannya langsung total dari tanggal 1 Zulhijjah tersebut. Dari 80 juta keluarkan 20%, 2,5%-nya. Keluarkan 1/40-nya. Ini apa? Ini cara zakat emas. Selanjutnya, wa nisabul waraq, dalam riwayat wa nisabul wariq. Kalau dalam matan Abi Suja dikatakan bikasril ra, dengan ra-nya huruf kasrah jadi wariq, bukan waraq. Wariq artinya fiddah, meskipun waraq juga dibilang fiddah, perak. Jadi nisabnya perak mi'ata dirhamin. Berapa mi'ah? 100. Jadi mi'atani 200 dirham. 1 dirham berapa gram perak? 2,975. Sehingga totalnya berapa? 595. Berapa? 595. Gram emas atau perak? Perak. Kalau emas alangkah banyaknya ya. 595 gram perak. Berapa 1 gram perak sekarang? Saya nggak tahu. Berapa? Anggap aja nggak tahu gram perak. Anggap aja 20.000 ya. Jadi berapa 20.000 kali 595? Berapa? 12 juta kurang ya, atau 11,9 juta. Jadi kalau make nisab perak 12 juta sudah kena zakat. Wa fihi rubul usyur, sama 1/40 atau 2,5%. Wa huwa khamsatu darahim. Kalau 200 dirham nisabnya, berapa 2,5%-nya? Nah, 5 dirham. Jadi kalau kita punya perak sebesar 200 gram, maka kita keluarkan 595, maka kita keluarkan kurang lebih berapa? 2,975 kali 5. Kurang lebih di bawah 15 gram perak. Ini sedikit sekali juga, ya. Jadi kalau sudah dapat 12 juta, kalau perak ini sudah dizakatkan. Ustadz kalau emas perak gabung be. Ya sama cak duit jadinya. Ya, pakai duit. Alhamdulillah Ustadz, saya nggak pernah punya emas sebesar itu Ustadz. Iya, tapi duit kau banyak, puluhan juta. Ya, karena itulah selanjutnya adalah zakat uang kertas, uang katral, uang di rekening. Itu juga termasuk harta yang wajib dizakatkan. Hanya saja ulama berbeda pendapat. Pakai zakat nisab yang mana? Emas atau perak? Kalau emas 51 juta, seandainya 600 gram ya, 1.000 gram. Kalau perak berapa? 12 juta. Kalau seandainya 1 gram 20.000. Ada yang mengatakan perak, biar lebih cepat uang miskin dapat zakat. Ya,
12 juta keluarkan duit, 12 juta keluarkan duit, 12 juta keluarkan duit. Ada yang bilang, oh nggak bisa pak, emas dong. Kenapa? Karena kan tadi Nabi bilang turaddu itu khadu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya. Pertanyaannya, 12 juta udah kaya belum? Masih standar 12 juta. Belum dibilang orang kaya. Kita bilang nanti kambing berapa nisab kambing? Baru kemarin, jangan lupa. 4. Berapa kambing sekarang? 2,5 juta. Berapa 2,5 kali 40? 100 juta. Baru wajib zakat kambing. Sapi berapa nisabnya? 100 juta lebih dekat ke 50 ke 12 juta? 50. Selanjutnya zakat sapi. Berapa nisabnya? Berapa satu sapi sekarang? Anggap aja 20 juta biar lemak ngitungnya ya. 20 juta kali 20 juta kali 30 berapa? 600 apa? Baru wajib zakat Pak, 600 juta. 600 juta lebih dekat dengan 50 apa lebih dekat dengan 12 juta? 50. Unta. Berapa unta nisabnya? 5. Satu unta berapa harganya? Anggap aja 30 juta. Berapa 30 kali 5? 150 juta. Baru diwajibkan zakat. Artinya yang lebih dekat wallahu alam sampai sekarang saya pilih adalah zakat emas. Jadi kalau 12 juta belum kena zakat, kecuali mau ngambil aman. Ustadz, sebagian ustadz, Syekh bin Baz, Syekh yang lain mengatakan bahwasanya nisab harta didekatkan yang lebih dapat. Sekarang yang lebih dapat perak atau emas? Perak karena lebih murah, sehingga kata mereka 12 juta udah wajib zakat 2,5%. Silakan kalau pengen ambil pendapat ini, wallahu taala alam. Kita break sebentar ya, azan, kemudian kita tanya jawab selama kurang lebih 10 menit. Silakan. Subhanaka Allahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Wah, banyak sekali pertanyaan hari ini ya. Kita dari bawah dulu. Bolehkah naik haji umroh dengan mengikuti program bank syariah? Lalu bagaimana cara menggunakan bank syariah yang bukan termasuk riba? Apakah semua transaksi halal? Bank hukum asalnya transaksinya haram kecuali yang halal. Contoh halal transfer, jasa pengiriman uang dari satu rekening ke rekening yang lain dipotong sekian, itu adalah transaksi yang dihalalkan. Adapun transaksi meminjam uang dari bank ini enggak boleh. Ya kenapa? Karena la'anallahu akila riba wa mukilahu, orang yang memberikan harta untuk bank ini termasuk orang yang dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menyicil, ya, menyicil menabung, ya, menabung, yang ulama hukum asalnya nggak boleh menabung kecuali ada hajat. Ya, menabung atau buka rekening debit hukum asalnya nggak boleh kecuali ada kebutuhan keperluan. Contoh misalnya kita PNS yang bikin rekening kita adalah perusahaan, maka ini berarti hajat. Atau kita bisnis online, nggak mungkin kalau nggak punya ATM rekening. Atau kita adalah misalnya ya orang yang perlu untuk transaksi transfer sekian misalnya, karena itu termasuk kerjaan kita, maka ini diperbolehkan. Termasuk menabung untuk haji diperbolehkan dengan syarat kalau bisa ambil yang tidak ada bunganya, yaitu akad wadiah. Sekarang udah ada BRI Syariah udah ada akad wadiah yang tidak bertambah, meskipun secara akad masih keliru karena wadiah itu nggak boleh dipakai ya, tapi mereka tetap pakai uang tersebut, cuman minimal kita nggak ada bunga, nggak ada bagi hasilnya, yang nggak ada bagi hasilnya. Adapun mudharabah yang dipraktekkan ke dalam akad oleh bank ini mudharabah yang tidak benar ya. Intinya nggak masalah untuk buka rekening ya di ini. Bagaimana cara pembayaran zakat emas? Apakah berupa emas atau berupa uang? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Apakah ada dalam lafal takbiran Allahu Akbar kabir? Ini pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i dalam kitab Umm. Sehingga enggak masalah digunakan, cuman lebih aman kita cukupkan yang valid dari para sahabat seperti Ibnu Mas'ud yang kita sampaikan tadi. Apakah menonton acara kuda lumping termasuk terkena dosa syirik? Ya. Nonton kuda lumping dosa. Kenapa? Meridoi kesyirikan. Ya, meridoi kesyirikan enggak boleh. Sama kayak kita nonton orang konser, nonton orang yang berbuat keburukan, meskipun kita enggak mengerjakan kita dapat dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam majelis ghibah ngomongin orang, kita enggak pergi, kita dengar aja. Kau ghibah dah? Enggak, aku dengar baik. Mantap juga nih ya. Kata Allah, innakum idza misluhum, kalian sama dengan orang yang ghibah tadi. Orang yang nonton kuda lumping artinya ridho terhadap kuda lumping, termasuk ia dapat dosa seperti itu juga, wal iazubillah. Mempelajari ilmu psikologi seperti tabak wara, fokus jadinya. Jadi satu enggak jadi ya. Apa? Sinyal gitu. Nanti ya lanjut sampai mana tadi? Sampai imam. Jadi ya, tapi berat memang begitu. Kita enggak bisa judge orang. Terkadang kita pun kalau diuji kayak gitu, waduh, ya, belum tentu bisa. Boleh tidak memasang pedapuran kuburan karena alasan di TPU tidak dipasang kuburan akan hilang? Enggak masalah kuburan hilang, Pak. Kuburan itu pasti akan hilang. Yang penting tetap kita bisa ziarahi. Jadi enggak boleh kita bikin keramik dan semisalnya. Ini pendapat sudah kita bahas, ini kajiannya di fikih jenazah ya, pendapat Syafi'iyah bahkan. Niat menikah bentuk apakah benar? Niat menikah berikut apakah benar? Saya suka bayang-bayangin dibangunin istri buat sahur, salat tahajud. Bayangin mesra-mesraan yang diajarkan Rasulullah, bayangin pergi kajian bareng. Apakah salah niat ini? Enggak salah, cuman yang niat yang paling mulia yang kata Nabi SAW, yang Allah tolong, salasun hakun 'alallahi aunuhu an-nakih yuridul afaf. Orang yang nikah, yang Allah akan tolong, nikah yang pengen menjaga kehormatan dirinya. Dia takut zina, dia takut pacaran, dia takut begini-begini, dia pengen nikah, ini yang Allah akan tolong, ya. Bagaimana hukumnya jika seorang selalu minta tolong pada temannya, bahkan dalam hal yang sepele dia selalu minta tolong sehingga muncullah rasa jengkel. Ya, yang minta tolong ini yang tercela ya, sampai bikin jengkel. Apakah hukum salat qobliyah subuh 4 rakaat setelah muazin mengumandangkan azan? Sudah kita bahas, enggak boleh ya.
Jadi sholat antara azan subuh di masjid dan subuh cuman boleh 2 rakaat. Jadi nggak boleh tahiyat kemudian salam kemudian 2 lagi, nggak. Ini yang dicela oleh sebagian ulama tabi'in, di antaranya adalah Sa'id bin Musayyab. Ngapo kau sholat sebelum subuh 4 rakaat? Mak ngapo kau? Apa Allah menghukum aku gara-gara aku sholat? Bukan, tapi Allah hukum kau gara-gara kau menyelisihi sunnah. Karena sahabat Nabi mengatakan tidak pernah Nabi sholat antara azan subuh dengan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Jadi 2 rakaat aja. Kalau dia subuh niatkan dia niatkan tahiyatul masjid, niatkan dia wudu misalnya, dia pengen meniatkan begitu. Apakah termasuk gulu bila seseorang merapatkan kakinya dengan teman di sebelahnya saat sholat berjamaah, namun kakinya terlalu lebar dan bahunya tidak nempel ke bahu yang di sampingnya? Kakinya lebar begitu, ya makanya sempitkan, suruh geser begitu. Jangan terlalu lebar. Wallahu alam. Demikian kita akhiri ya. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.